Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tiga pelaku pencurian di toko bangunan ditangkap tim Opsnal Polsek Kota Bukit Tinggi. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan minyak solar di SPBU. Klub voli putra Luha Nantuo Batu Sangkar ungguli Alea Payakumbuh. Polisi Kota Tangah Selasa sore mendatangi toko obat dan apotek. Petugas meminta pemilik dan pengelola apotek untuk mengeluarkan semua obat sirop dan menyimpannya di dalam kardus. Obat-obat tersebut kemudian disegel menggunakan garis polisi. Hal ini dilakukan polisi menyusul adanya larangan menjual obat sirop untuk anak. Sebab obat tersebut diduga sebagai penyebab penyakit gagal ginjal akut karena mengandung cemaran etilen glikol yang berbahaya. Polisi menyegelnya agar tidak bercampur dengan obat lain, serta tidak dijual pengelola toko obat atau apotek. Penyegelan ini dilakukan sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah. Barang-barang yang ada tersebut kita suruh turunkan, ambil dari telase mereka masing-masing yang melakukan. Memasukkan ke dalam kardus. Setelah masuk dalam kardus, kita minta untuk dilakban. Setelah itu kita ikat dengan polislen. Kita berikan kepada tokoh atau pemilik dari apotek tersebut. 22 Oktober lalu, Badan POM telah merilis ratusan obat yang aman untuk dikonsumsi. Serta ada 3 jenis obat sirop yang diduga tercemar etilon glikol dan tidak aman untuk dikonsumsi. Robi Ham melaporkan dari Padang. Tiga pencuri yang mengkhususkan diri beraksi di toko bangunan dibekuk tim Opsnal Polsek Kota Bukit Tinggi. Ketiga pelaku merupakan warga Kecamatan Koto Parigadang Diateh, Solok Selatan yang tergabung dalam komplotan pencurian dan beraksi di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Saat penangkapan, tim Polsek Kota Bukit Tinggi dibantu polisi dari daerah lainnya menyita peralatan yang digunakan pelaku saat beraksi, seperti mobil bak terbuka, gunting besi, pisau, dan linggis. Aksi pelaku terungkap setelah pemilik toko bangunan melaporkan pencurian yang dialaminya. Saat itu, pelaku menggasak 90 kodi atap seng dengan nilai lebih dari 100 juta rupiah. Dari hasil rekaman kamera pengintai, pelaku beraksi pada hari libur dan toko berada dalam keadaan kosong. Warga yang menyaksikan aksi tersebut tak menduga jika pelaku mencuri karena aksinya dilaksanakan pada siang hari. Saat beraksi, pelaku bersikap seolah-olah pegawai toko tersebut yang mengambil barang untuk diantarkan ke pembeli. Pelaku ini, rombongan ini bukan dia mereka bertiga, tapi mereka itu adalah 9 kelompok, 3, tapi bergerak itu cenderung 2 mobil, artinya 3-3. Nah, yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan mereka itu membuka toko bangunan yang tidak ada penghuninya. Di mana pelaku yang kita tangkap ini mereka dari Riau menuju ke Payakumbuh atau 50 kota. Nah, untuk melakukan pencurian lagi. Memang mereka ini adalah spesialis toko bangunan yang mereka kejar. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menggasak 2 buah toko bangunan di Bukit Tinggi dengan hasil ratusan juta rupiah. Uang hasil penjualan barang curian itu mereka bagi dan gunakan untuk berfoya-foya. Saat ini, tim Opsnal Polsek Kota Bukit Tinggi masih melakukan pengembangan untuk menemukan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Tersangka diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kelangkaan BBM jenis solar sudah terjadi di Kota Padang sejak sepekan lalu.
Seperti yang terlihat di SPBU kawasan Kuranji, pinggiran Kota Padang ini. Antrean panjang hingga mengular ke jalan raya. Akibatnya, lalu lintas di kawasan tersebut menjadi terganggu. Antrean di SPBU ini disebabkan persediaan di sejumlah SPBU habis. Menurut pengawas di SPBU Kuranji ini, antrean minyak solar disebabkan jatah solar telah dikurangi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas. Sebelumnya, SPBU memperoleh minyak solar 24.000 liter per hari. Namun saat ini dikurangi menjadi 20.000 liter per hari. Pihaknya berharap kuota solar kembali ditambah sehingga tidak terjadi antrean panjang seperti saat ini. Udah 2 jam lebih. Ya. Jadi selain di sini mungkin Bapak ada mencari SPBU lainnya tadinya? Udah, tapi cuma nggak ada minyaknya. Nggak ada solar ya Pak ya? Iya, nggak ada. Harapannya seperti apa Pak? Harapannya semoga minyaknya lancar, jangan ada penimbunan. Kayak mobil-mobil yang tanknya dimodifikasian gitu. Gitu. Cuma minta kita ingin para petugas nih dari kepolisian ada ketegasan lah, dengan ada kayak yang isi minyak nih yang nakal-nakal gitu. Intinya ada penimbunan lah. Masih terakhir yang kita dapat di lapangan itu kan kuota subsidi biosolar memang tahun ini dikurangi Pak dari BPH Migas. Dulu 24, sekarang 2. Kuota ditambah sehingga normal kan, tidak terjadi antrian. Ya lancar semuanya lah. Anehnya, meski terlihat antrean panjang kendaraan, namun SPBU masih menjual kepada warga yang menggunakan jerigen. Padahal pembelian dengan jerigen dilarang oleh Pertamina. Robiham melaporkan dari Padang. Kejuaraan bola voli antar klub se-Sumatera Barat pada nomor putri menampilkan pertandingan yang menarik antara klub Luhak Nantuo dari Batu Sangkar melawan klub Alea dari Payakumbuh di lapangan Medan Nanbapaneh, kantor Kanpau 9 pada Senin sore. Dalam pertandingan babak penyisihan ini, klub Luhak Nantuo memetik kemenangan dengan skor 3-1. Pada awal pertandingan, tim yang diasuh Ismail ini sering melakukan kesalahan sendiri, terutama pada servis. Namun perlahan tapi pasti, klub Luhak Nantuo berhasil menguasai pertandingan lewat smash-smash tajam pemainnya. Klub Luhak Nantuo Tanah Datar memenangkan set pertama dengan skor 25-14. Sementara pada set kedua, klub Alea Payakumbuh berhasil membalasnya. 2 set terakhir dimenangkan oleh klub Luhak Nantuo, sehingga skor akhir menjadi 3-1. Pertama mungkin anak-anak jadi belum lepas mainnya. Jadi banyak yang berpental baru main kan. Mudah-mudahan untuk main kedua bisa kami perbaiki. Biasanya bagus. Mudah-mudahan untuk main kedua main lepas dan kelemahan-kelemahan yang main pertama tadi bisa kami. Ada 12 tim putri yang mengikuti Kejurda Bola Voli FKAN kelima ini yang dibagi dalam 4 grup. Masing-masing grup diisi oleh 3 klub. Sedangkan klub unggulan sekaligus juara bertahan dari Kejurda Bola Voli ini adalah BMJ Darmasraya. Laude Juhardia Anse melaporkan dari Padang.